warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali, bertemu, duduk di rumah-rumah Allah dalam rangka thalabul ilmu, ya, melanjutkan pengajian rutin kita. Semoga salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang mengikuti tuntunannya hingga yaumil akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita masih terkait sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada bagian arkanus shalah. Arkanus shalah, rukun-rukun salat. Pada pertemuan yang lalu kita pernah berbicara tentang syarat sah salat. Sekarang kita berbicara terkait rukun-rukun salat. Jamaah rahimakumullah, ketika kita bicara tentang rukun-rukun salat, berarti kita berbicara di luar ibadah salat atau di dalam ibadah salat? Di dalam ibadah salat. Ya. Maka di sini penulis mengatakan lis salati faraidu wa arkanun tatarakkabu minha haqiqatuha. Ya. Di dalam ibadah salat terdapat faraid, ya. Ada fardu-fardunya, ya. Wa arkanun, dan rukun-rukunnya. Tatarakkabu minha haqiqatuha, yang dengan keduanya, baik dengan fardu-fardunya atau kewajiban-kewajibannya dan rukun-rukunnya, tatarakkabu minha haqiqatuha, terwujudlah hakikat salat tersebut. Ya. Jadi di dalam salat ada rukun-rukun salat, ada kewajiban-kewajiban salat. Ya. Coba Anda tanya sekarang. Kalau bacaan, ya, Sami'allahu liman hamidah, ya, ini termasuk rukun atau kewajiban? Bacaan Sami'allahu liman hamidah, kewajiban sholat, ya. Kemudian tasyahud akhir, rukun atau kewajiban sholat? Tasyahud akhir rukun, ya. Tasyahud awal kewajiban sholat. Jadi antum harus paham nih, ada rukun-rukun sholat, ada kewajiban-kewajiban sholat. Kalau kewajiban sholat itu antum sengaja meninggalkan, ya, atau lupa, hendaknya sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau rukun selesai antum, ya, sholatnya tidak sah. Ya. Salam, rukun atau kewajiban sholat? Salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Rukun. Kita harus paham. Namun pada kesempatan di pagi hari ini kita akan bahas terkait rukun dari rukun-rukun sholat. Kewajiban nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya. Nanti juga ada sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah-sunnah dalam sholat. Takbir intikal, takbir perpindahan, intikal, rukun atau kewajiban sholat? Kewajiban sholat. Antum tinggalkan takbir intikal, sujud sahwi sebelum salam. Ya. Baik, jadi sholat itu, ketika sholat terdiri atas, ya, kewajiban-kewajiban dan rukun-rukun di dalam sholat. Dengan dua tersebut maka terwujudlah hakikat sholat. Hatta idza takhallafa fardun minha la tatahaqqaqu wa la tu'tadu biha syar'an, ya. Sehingga apabila satu fardu atau satu kewajiban tidak terlaksana darinya, ya,
maka hakikatnya tidak terrealisasi. Hakikat sholat itu tidak ada, tidak sah. Ya. Wala tu'taddu biha syar'an, dan tidak sah menurut syariat. Wa hadhil arkanu hiya, ya. Dan di antara rukun-rukun salat di antaranya yang pertama. Rukun salat yang pertama ya, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Sebagian ulama mengatakan yang pertama bukan takbiratul ihram, namun apa? Berdiri bagi yang mampu. Ya. Namun penulis kitab Al-Wajiz ini menempatkan takbiratul ihram itu yang pertama. Setelah itu baru berdiri. Ya, di sebagian kitab berdiri bagi yang mampu baru takbiratul ihram. Ya. Jadi yang pertama di sini penulis ya mengurutkan yang pertama adalah takbiratul ihram. Ya. Dalilnya, dasar hukumnya an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib ini siapanya Nabi, jemaah? Hah? Menantu sekaligus sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, miftahus sholati tuhur. Kunci salat adalah bersuci. Salat tanpa bersuci, salat kita bagaimana? Gak sah. Ya. Jadi kunci salat adalah tuhur, bersuci. Kita pernah bahas bab bersuci ya, taharah. Ya, bisa dengan berwudu atau tayamum. Wa tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim. Ya. Pengharamannya atau yang mengharamkannya adalah takbir. Kemudian yang menghalalkannya adalah salam. Ya, dari sini ya, para ulama menempatkan takbiratul ihram sebagai rukun salat yang pertama. Maksudnya apa yang mengharamkannya takbir? Apa jemaah? Yang mengharamkannya takbir, tahrimuha takbir. Ya. Maksudnya adalah ketika kita sudah takbiratul ihram, ya, maka diharamkan hal-hal di luar sholat. Contohnya apa? Berbicara. Ya. Ada orang bersin di dalam sholat berjamaah, hashim. Ya. Kemudian orang yang bersin tersebut mengucapkan apa? Alhamdulillah. Bagi yang lain tidak perlu mengucapkan yarhamukallah, nggak perlu. Ya. Ini satu masjid, yarhamukallah. Ya batal semua salatnya. Namun kalau tawaf boleh tidak sambil berbicara? Tawaf enggak boleh. Ibadah yang setara dengan salat adalah tawaf. Bedanya kata Rasulullah SAW, ya, tawaf boleh dilakukan sambil berbicara. Adapun salat sudah diharamkan oleh Allah kecuali hal-hal gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu haram. Setelah takbir dia haramkan mengerjakan hal-hal di luar sholat. Ya. Garuk boleh nggak? Boleh. Ya. Gerakan yang ada kebutuhannya dan ringan, takhfif, ya, maka boleh. Ya. Maka batalah pendapat yang mengatakan 3 kali gerakan maka sholat batal. Kan ada pendapat seperti itu ya. Antum jangan gerak 3 kali, kalau 3 kali nanti sholatnya batal. Matikan handphone boleh tidak? Boleh. Ya. Bapaknya sedang sholat berjamaah, ya. Handphone kita berada di saku. Lupa kita silent. Kemudian di tengah-tengah sholat, ya, di tengah-tengah sholat, handphone kita berbunyi, nada deringnya dangdut koplo pula. Iya enggak? Ya. Boleh tidak kita ambil, kita matikan? Boleh, tidak membatalkan sholat. Kecuali kalau kita angkat, halo, itu batal. Makanya Syekh Sudes mengatakan, ya, Syekh Sudes, Imam Haramain, ya, di rumah aku tidak pernah mendengarkan musik. Namun justru di rumah Allah aku mendengarkan musik. Dari mana coba? Dari nada dering. Ini musibah ya. Musibah di zaman sekarang. Di depan rumah Allah, Ka'bah, ya, orang-orang yang menggunakan nada dering musik sebagai nada dering handphonenya dan lupa disilentkan pula. Ya. Sehingga terdengar di mana-mana. Jadi maksud tahrimuha
takbir, yaitu diharamkan segala sesuatu di luar sholat ketika sudah mengumandangkan takbiratul ihram. Wa tahliluha taslim, dan yang menghalalkannya adalah salam. Maksudnya apa, jemaah? Ketika sudah salam, maka dihalalkan apa yang diharamkan di dalam sholat. Boleh tidak berbicara setelah salam? Boleh, boleh. Kemudian jemaah rahimakumullah, dalil yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Nabi SAW bersabda, lil musii salatahu, kepada orang yang tidak beres salatnya. Ya, pada orang yang tidak beres salatnya. Jadi pernah Nabi melihat seseorang salatnya seperti burung sedang mematuk makanan, ya. Beres salatnya, cepat, ya. Tidak ada tumakninah sama sekali. Ya. Maka Nabi bersabda kepada orang tersebut, idza kumta ila shalah fakabbir. Kalau engkau hendak mendirikan sholat, maka bertakbirlah. Ya, takbir itu ada dua di dalam sholat. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir intiqal. Yang termasuk rukun adalah takbiratul ihram. Yang termasuk kewajiban-kewajiban sholat adalah takbir intiqal. Antum tidak melakukan takbiratul ihram, sholatnya batal. Antum tidak meninggalkan takbir intiqal, maka hendaknya sujud sahwi. Makanya hati-hati itu. Ketika imam, antum berjamaah bersama imam, ya. Imam, ya, ruku, Allahu Akbar. Antum pun baca takbir intiqal, Allahu Akbar, bukan cuma pindah gerakan saja. Ya. Sami Allahu liman hamidah, baca makmum. Rabbana walakal hamdu. Sebagian ulama mengatakan mengikuti bacaan imam. Sami Allahu liman hamidah, baru kemudian Rabbana walakal hamdu. Dari i'tidal ke sujud, takbir intiqal, maka makmum juga mengikuti Allahu Akbar. Kalau ditinggalkan sujud sahwi, ya. Itu rukun yang pertama, takbiratul ihram. Rukun wajib benar, ya, wajib benar, ya. Ada sebagian orang, ya, ketika takbiratul ihram itu salah, ya. Nah, ini fatal akibatnya. Pernah saya sampaikan, di antara kesalahan dalam mengucapkan takbiratul ihram paling tidak ada 3. Kesalahan pertama, ada yang ingat? Kesalahan pertama dengan memanjangkan hamzah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau antum memanjangkan hamzah pada takbiratul ihram, maknanya menjadi apakah Allah Maha Besar? Apakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar. Ini kesalahan pertama. Yang kedua, kesalahan kedua, memanjangkan barnya. Allahu Akbar, ya. Akbar dengan akbar itu maknanya beda. Ini unik bahasa Arab, Pak. Ya. Akbar maha besar. Namun kalau akbar alat pukul ketipung genang. Bayangkan coba, ada seorang imam, ya, memimpin sholat dengan membuka dengan takbiratul ihram yang salah. Allahu Akbar, Allah gendang. Bayangkan ya. Ini merubah makna dua kesalahan ini. Adapun yang tidak merubah makna yang ketiga, dan ini paling sering terjadi, memanjangkan lafaz Allah. Contoh, Allahu Akbar. Ada tidak? Ada. Harusnya lafaz Allah dibaca berapa harokat? Cukup 2, Pak. Ya. Allahu Akbar. Nggak usah panjang-panjang. Dan ini termasuk lahan, meskipun kesalahannya kesalahan ringan, lahan khafi. Ada kan? Allahu Akbar. Ada nggak? Ada. Ada sambil muter-muter dulu, ya. Allahu Akbar. Ada. Cukup 2 harokat saja. Allahu Akbar. Cukup. Ya. Maka harus dihindari kesalahan pada takbiratul ihram, karena ini rukun. Dari rukun-rukun sholat wajib betul. Ya. Masa perkara takbir saja kita sudah usia segini? Nggak bisa, ya. Coba ikuti saya. Allahu Akbar, silakan. Jadi antum kalau takbiratul ihram biasa aja, nggak usah, ya, berlebihan. Allahu Akbar. Ada sebagian orang, ya, mungkin mengikuti tarekot tertentu sehingga kalau belum menyatu dengan apa? Hatinya, dia nggak bisa takbir tuh. Allahu Akbar.
Allah, begitu terus. Begitu imam mau ruku baru dapat. Allahu Akbar. Ada nggak? Oh banyak Pak ya, banyak. Yang di lisan harus menyatu dengan yang ada di hati. Jadi hati-hati ya, takbiratul ihram ini rukun. Kemudian yang kedua, baru penulis di sini mengatakan al-qiyamu fil fardhi lil qadiri alaih, yaitu berdiri bila mampu dalam sholat fardu. Berdiri bila mampu di dalam sholat fardu. Kalau antum mampu berdiri, ya. Kalau antum mampu berdiri. Berarti kalau lagi naik pesawat nih, pesawat, ya, datang waktu sholat, pesawat ya, kan nggak mungkin transit dulu. Maka kalau antum mampu, kerjakanlah sholat sambil berdiri, karena sholat fardu. Namun kalau tidak mampu, apa boleh buat? Boleh sambil duduk. Jadi jangan heran kalau suatu saat kita naik pesawat, kita naik kereta, ada seorang mengerjakan sholat sambil berdiri. Pernah lihat nggak? Pernah Pak ya? Pesawat ada orang berdiri, terus kitanya yang mungkin heran, ini orang apa-apaan kok sholat di atas pesawat sambil berdiri? Boleh, nggak jadi masalah, karena ini merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Namun ingat, bagi yang mampu pada sholat fardu, sholat yang 5 waktu. Ini ya. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Ini perintah dari Allah, ya. Berdirilah karena Allah dalam salatmu, maksudnya salat yang wajib 5 waktu. Berdiri, ini rukun yang kedua. Iya. Dengan khusyuk. Ya, khusyuk, tenang ya, dengan santai, tenang ya, tumakninah. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusolli qa'iman ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat fardu qa'iman, sambil berdiri ya. Wa amara bidzalika Imran ibnu Husain. Dan Nabi juga memerintahkan hal tersebut kepada Imran bin Husain. Faqala lahu, Nabi mengatakan kepadanya, "Sholli qa'iman." Salatlah engkau sambil berdiri. Maksud di sini konteksnya salat apa? Fardu. Salatlah engkau sambil berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Jikalau engkau tidak mampu berdiri, maka boleh sambil duduk. Kalau tidak mampu berdiri, ya. Umpamanya kita sudah berusaha berdiri di pesawat nih, ya, baru baca Al-Fatihah banyak goncangan, turbulens ya, maka boleh sambil duduk ya. Fa illam tastati' fa ala janbin. Kalaupun duduk tidak mampu, maka boleh sambil berbaring ya. Ini menunjukkan agama kita, agama Islam itu fleksibel Pak, tidak kaku ya, tidak kaku, penuh rahmat. Sholat sambil berdiri, kalau nggak mampu boleh duduk, ya. Nggak mampu duduk boleh berbaring, ya. Nggak mampu berbaring, ya disolatin lah, disolatin. Ya. Ada fleksibilitas. Ya. Jadi orang-orang yang sakit, kalau dia sakitnya itu sudah sakit keras sampai tidak bisa berdiri, ya, duduk atau bahkan berdiri, maka boleh sholat sambil berbaring. Ya. Namun kalau dia masih bisa duduk, hendaknya dia duduk. Hendaknya dia duduk. Namun kalau memang sudah tidak mampu duduk, maka boleh sambil berbaring. Ya. Di rumah sakit banyak ya, sholat sambil berbaring. Makanya Pak, banyak-banyak bersyukur kita. Ya. Nikmat sehat itu mahal. Ya. Mumpung masih sehat, hayat masih di kandung badan Pak. Kaki masih bisa melangkah. Ya. Belum asam urat, belum diabetes, belum diamputasi. Nggak lumpuh, alhamdulillah. Manfaatkan untuk melangkahkan kaki ke hal yang baik-baik, diantaranya ke dalam masjid. Banyak saudara-saudara kita yang ingin pergi ke masjid, namun apa? Qadarullah, Allah kasih musibah, ya, penyakit. Ya, ada yang kakinya diamputasi,
ada yang lumpuh, ada yang saraf kejepit, ada yang stroke. Baru nyesel dia, dikasih musibah sama Allah, baru nyesel. Seandainya saya, seandainya dan seandainya terus. Nah, kita semua dikasih kesehatan, Pak, dimanfaatkan. Karena nanti nikmat sehat itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau gunakan untuk apa masa sehatmu sebelum sakitmu? Ya. Kemudian rukun yang ketiga, ya, qiraatul Fatihati fi kulli raka'atin, ya. Yaitu membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat di dalam sholat. Berarti dari sini kita mengetahui membaca surah Al-Fatihah merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Dalilnya an Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi siapa saja yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Enggak ada salat baginya. Dari semua rukun dari rukun-rukun salat yang paling krusial itu Al-Fatihah, Pak. Sampai-sampai Nabi mengatakan gak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Para ulama mengomentari hadis ini, termasuk orang yang ketika membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat maknanya rusak, maka tidak ada sholat baginya. Maknanya rusak itu maksudnya apa? Bacaannya berantakan Al-Fatihahnya, sehingga menyebabkan, ya, kerancuan makna atau perubahan makna. Contoh umpamanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf hijaiyah itu, Pak, punya tempat-tempat keluar yang disebut makhorijul huruf. Beda dengan huruf-huruf Latin. Beda. Allah memberikan kekhususan untuk huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran. Ada aturan main. Ada huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari tenggorokan, bahkan tenggorokan dibagi 3. Ada tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Ada yang huruf-huruf hijaiyah keluar dari lidah. Ya, lidah juga dibagi 4, dari pangkal lidah paling belakang, dari tengah lidah, dari sisi lidah, dari ujung lidah. Ada huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari kedua bibir. Ya. Ada bibir bawah harus bertemu dengan gigi seri atas. Ada juga huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari pangkal hidung. Ini ada aturan mainnya. Oleh karenanya kata Nabi SAW, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ya. Barang siapa yang membaca satu huruf hijaiyah dari Al-Qur'anul Karim, dan ingat Al-Fatihah termasuk bagian dari Al-Qur'an, maka baginya satu hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bayangkan, Masya Allah. Basmalah saja, kalau antum hitung jumlah hurufnya, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa kira-kira? 19, Pak. 19. Dikali 10. Karena satu hurufnya 10 hasanah. Berapa? 190 kebaikan. Itu baru basmalah. Belum hamdalah. Dan sebagainya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Al-Fatihah, Masya Allah, ada 7 ayat. Itu kalau kita jumlahkan berapa kebaikan yang kita dapat. Maka bagi siapa saja yang membaca Al-Fatihah namun merubah makna Al-Fatihahnya, para ulama mengatakan tidak dianggap membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ada huruf-huruf hijaiyah yang memang kita orang ajam itu non Arab, yang memang ada harus berusaha belajar, Pak. Kenapa? Karena tidak terucap pada bahasa sehari-hari. Di antaranya huruf ain, ya. Ain terpakai nggak dalam bahasa sehari-hari? Nggak kepakai, kecuali baca Quran ada ain. Begitu juga huruf ha, ya, alhamdulillah.
Ini kalau tidak belajar, nggak fasih, mengakibatkan apa? Dikhawatirkan Al-Fatihah kita rusak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Antum terpleset. Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya menjadi segala kebinasaan bagi Allah, ya. Rabb yang sakit, bayangkan Pak. Coba kalau ada imam seperti itu, kira-kira gimana perasaan makmum yang paham? Waduh, gelisah. Ini rukun. La sholat, maka tidak ada sholat. Ya, nggak ada sholat. Ya, la sholat kata Nabi, tidak ada sholat. Maka hendaknya kita belajar, Pak. Minimal Al-Fatihah. Minimal Al-Fatihah. Ya, kita belajar surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Kalau bisa dihindari lahan-lahan jali, kesalahan besar yang bisa menyebabkan perubahan makna. Kalau kesalahan ringan, lahan khafi masih aman, sholatnya masih sah. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, la yang bagi li thalibil ilmi, tidak sepatutnya bagi para penuntut ilmu bermakmum kepada imam yang lahan, kepada imam yang melakukan kesalahan besar di dalam surat Al-Fatihah. Tidak selayaknya penuntut ilmu bermakmum di belakang mereka, nggak sepatutnya. Itu di zamannya siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nggak sepantasnya. Imam Syafi'i lebih keras lagi, lebih syadid lagi Imam Syafi'i. Ya. Aku membenci seorang imam yang melakukan lahan khafi, kesalahan ringan saja dibenci. Apalagi kesalahan yang jali, yang besar. Itu Imam Syafi'i. Ya. Kemudian, waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musi'a salatahu bil qiraati tsumma qala. Ya. Kemudian Nabi juga memerintahkan kepada orang yang tidak beres salatnya, ya, membaca Al-Fatihah. Kemudian Nabi bersabda, "Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha." Kemudian lakukanlah hal seperti ini, yaitu membaca surat Al-Fatihah di dalam setiap salatmu, di dalam setiap salatmu, ya. Kemudian rukun yang keempat dan yang kelima, yakni ar-ruku'u wa tuma'ninah fihi, ya. Ruku' dan juga tumakninah di dalam sholat, ya. Ruku dan tumakninah di dalam sholat, ya. Jadi rukunya itu tumakninah, ya, tenang. Dalilnya liqouli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu rika'u wasjudu, ya. Di surat Al-Hajj ayat 77 Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah, ya. Ruku dan sujudlah, menunjukkan ruku ini termasuk rukun dari rukun-rukun salat, begitu juga tumakninah. Ya. Nabi pernah menegur kepada orang yang tidak beres dalam salatnya karena salatnya cepat, seperti burung mematuk makanan. Setelah salam ditegur oleh Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ya. Ulangi lagi salatmu, sesungguhnya engkau belum salat. Diulangi lagi oleh dia 2 kali, ya. Keadaannya masih sama, Pak, cepat, seperti burung mematuk makanan. Setelah salam ditegur lagi, irji' fasolli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi salatmu, sungguh kamu itu belum salat. Yang ketiga, sama pula kondisinya. Dia melakukan salat dengan cepat tanpa tumakninah. Kemudian Nabi tegur lagi, irji' fasolli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi salatmu, sungguh engkau itu belum salat. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, inilah yang aku mampu dalam mengerjakan salat. Tolong ajari aku cara salat yang benar. Ya. Kemudian Nabi mengajarkan dari takbir sampai salam. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musi'a salatahu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak boleh salatnya, Nabi mengatakan tsummarka' hatta tatma'inna raki'an, ya. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang tumakninah, ya. Rukuknya tumakninah dan sempurna. Kemudian rukun berikutnya yang ke-6 dan yang ke-7, yakni al-i'tidalu ba'dar ruku' wa tumakninatu fihi, ya. I'tidal setelah ruku' dan tumakninah ketika i'tidal. Tumakninah itu mengiringi setiap gerakan, Pak. Ingat, tumakninah mengiringi setiap gerakan salat, ya. Tadi ruku dan tumakninah, kemudian iktidal dan tumakninah.
Namun antum bayangkan kalau bulan Ramadan ini di negara kita Indonesia, sholat tarawih, masya Allah, berlomba-lomba untuk cepat-cepatan selesai. Ya. Ada yang mengerjakan 23 rakaat dalam tempo waktu berapa menit? 7 menit. Ada yang 10 menit. Ya. Bayangkan, Pak. Rekor pecah di Indonesia. Di zaman Nabi SAW belum pecah rekor. Zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in belum pecah. Zaman imam yang 4 belum pecah. Sekarang pecah. Ya. Mungkin masuk muri mungkin. Dan mirisnya, ironisnya itu terjadi di lingkungan pondok pesantren, masjid di lingkungan di dalam pondok pesantren itu kita miris. Bayangkan 23 rakaat 7 menit. Ini berarti kan nggak ada tumak ninah. Uang yang 11 rakaat saja kadang berapa menit? Tarawih yang 11 rakaat terkadang berapa menit? Ada yang 30 menit, bahkan ada yang 1 jam. Ya, kalau yang 30 menit yang kelamaan biasanya makmumnya pada batuk-batuk. Ya. Itu kode biar imamnya segera ruku. Ya. Dalilnya an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatun la yuqimur rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujud. Ya. Tidak sempurna salat seseorang yang pelaksanaannya tidak meluruskan tulang sulbinya. Tidak sempurna salat seseorang yang dalam pelaksanaannya tidak meluruskan tulang sulbinya ketika ruku dan sujud. Ya. Lurus datar, Pak. Kemarin kita bahas ya, kalau ditaruh ketika ruku di atas punggungnya, ya, air tersebut tidak jatuh, ya, tidak jatuh. Ya. Lurus ketika ruku, ya, sampai lurus tulang sulbinya. Begitu juga sujud. Kecuali ada uzur syar'i, ya, ada uzur syar'i. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatahu, ya. Dan Nabi bersabda kepada orang yang tidak beres salatnya, "Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian, ya, irfa, angkatlah, ya, angkatlah kepalamu sampai engkau i'tidal, ta'tadila qa'iman. Ya, i'tidal dengan berdiri dengan sempurna. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Sekarang rukun yang ke-8 dan ke-9. Rukun salat yang ke-8 dan ke-9, as-sujudu wa tuma'ninatu fihi, ya. Sujud dan tuma'ninah ketika sujud. Ya, tuma'ninah ketika sujud. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 77, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ya, irka'u wasjudu, ya. Ruku dan sujudlah. Ruku dan sujudlah. Ya. Dan juga wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatah. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak beres salatnya. Nabi mengatakan, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Ya. Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah di dalam sujudmu. Ya. Berarti di dalam sujud juga harus tumakninah, harus tumakninah. Ya. Tsummarfa hatta tatma'ina jalisan. Ya. Kemudian angkatlah kepalamu sampai tatma'ina jalisan, sampai duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Ya. Jadi ada duduk di antara dua sujud. Tsummasjud hatta tatma'ina sajidan. Kemudian bersujudlah sampai engkau sujud dengan tumakninah. Ya, ini menunjukkan setiap gerakan itu diiringi dengan tumakninah. Tumakninah itu apa? Tenang, ya, santai, menunaikan setiap hak, ya, anggota badan. Di antaranya tulang sulbi. Tulang sulbi itu mana? Ini, ya. Sulbi itu apa? Punggung, ya, punggung. Kecuali ada uzur, ya.
ada penyakit umpamanya. Penyakit apa biasanya? Encok ya, asam urat. Sehingga dia tidak bisa ruku sempurna. Jadi kalau kita melihat saudara kita ada ruku tidak sempurna ya, jangan suudzon dulu. Rukunya tanggung gitu. Jangan-jangan dia punya apa? Penyakit ya. Kalau bahasa kita seleo ya, cara kejepit ya. Atau sujudnya tidak sempurna ya. A'dha'us sujud an Ibnu Abbas qol, ya, di antara anggota-anggota sujud dari Ibnu Abbas dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, ya. Aku diperintahkan oleh Allah sujud di atas 7 tulang. Pernah kita bahas kemarin ya. Yang pertama alal jabhah, ke kening, ya. Kemudian wa asyara biyadihi ala anfih, dan Nabi menunjuk dengan telunjuknya yang mengisyaratkan kedua ke dalam atau ke arah hidungnya. Ya. Jadi hidung juga mengenai tempat sujud. Wal yadain, kedua tangan, ya, waruk batai, kedua lutut, wa atrafil qadamain, dan jari-jari kaki. Ya. Dan juga dalil dari Ibnu Abbas, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman la yusibu anfu minal ardi ma yusibu jabinuh. Ya. Tidak ada salat bagi siapa saja yang tidak menempelkan hidungnya ke tempat sujud atau ke lantai atau sajadah ya, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tempat sujud. Kata Nabi tidak ada salat. Berarti ketika sujud harus sempurna, hidung harus menempel ke tempat sujud, ya. Begitu juga dahi menempel ke tempat sujud, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, rukun yang berikutnya, yang ke-10 dan yang ke-11, al-julusu baina sajadataini wa tuma'ninatu fihi, ya. Duduk di antara dua sujud dan tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatun la yuqimu fiha ar-rajul sulbahu fir ruku' was sujud. Ya. Tidak sempurna salat seseorang yang pelaksanaannya tidak meluruskan tulang sulbinya ketika ruku' dan sujud. Wali amrihi sallallahu alaihi wasallam al-musi salatahu bidzalika kama marra fi sujud, ya. Dan juga Nabi memerintahkan kepada orang yang tidak beres salatnya untuk melakukan hal tersebut, ya, sebagai telah dijelaskan di dalam masalah sujud. Jadi rukun berikutnya tadi ada duduk di antara dua sujud. Membaca apa doanya? Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, ya. Kemudian rukun yang ke-12, ya. At-tasyahudul akhir, ya. Tasyahud akhir. Karena tasyahud awal masuknya kewajiban di dalam sholat. Adapun tasyahud akhir, ya, masuknya rukun. Dalilnya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, kunna naqulu qabla an yufradu alaina tasyahud, ya, kami biasa mengucapkan, ya, tasyahud atau sebelum difardukan tasyahud atas kami, yakni assalamu ala Allah, assalamu ala Allah, kemudian assalamu ala Jibril wa Mikail. Maka mendengar demikian Rasulullah SAW bersabda, la taqulu hakadha, jangan kau mengucapkan demikian kalau tasyahud akhir, ya. Karena ada sebagian sahabat mengucapkan ketika tasyahud akhir apa? Assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail. Nah, ketika Nabi mendengar, jangan kalian mengucapkan demikian ketika tasyahud akhir, ya. Lakin qulu, namun kalian ucapkan at-tahiyatu lillah, ya. At-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat dan seterusnya. Faidah, ya. Di sini ada faidah, asahu siyaghi tasyahudi ma rawahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Redaksi yang paling sahih adalah redaksi atau riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala 'allimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasyahud. Rasulullah SAW mengajarkanku tentang tasyahud. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Ya. Kafi baina kafaihi, sedangkan kedua telapak tanganku ya berada di atas kedua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama yu'allimuni surata minal Qur'an. Nabi mengerjakanku tasyahud seperti mengajarkanku surat dari Al-Qur'anul Karim. Dan Nabi mengajarkan at-tahiyatu was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Faidatun ukhra, faidah yang lainnya ya. Qauluhu salamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Nah, di sini ada sedikit penjelasan terkait salam kepada Nabi. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-Hafiz, berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, ya. Wa qad warada fi ba'di turuqi hadits Ibnu Mas'ud hadza ma yaqtadil mughayarata baina zamanihi sallallahu alaihi wasallam wa yuqalu bi lafdzil khitab, ya. Dari sebagian sanad yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, sanad itu apa? Rantai periwayat, ya. Dari Ibnu Mas'ud, ya. Maka riwayat itu ada yang membedakan antara tahiyat yang diucapkan pada zaman Nabi masih hidup, ya, yaitu bil lafzil khitab, dengan lafaz kedua tunggal. Jadi ketika Nabi masih hidup, para sahabat salam kepada Nabi dengan mengucapkan assalamu alaika, dengan menggunakan kata ka, karena Nabi masih hidup. Ya, kesejahteraan atasmu wahai Nabi, ya, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini lafaz yang digunakan para sahabat ketika Nabi masih berada di tengah-tengah mereka. Artinya Nabi masih hidup, belum wafat. Dengan mengucapkan ya lafaz khitab orang kedua tunggal. Assalamu alaika, ya. Keselamatan, kesejahteraan atasmu wahai Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa amma ba'dahu, namun setelah Nabi wafat, bukan assalamu alaika lagi para sahabat mengucapkan salam kepada Nabi setelah Nabi wafat, ya. Wa ma ba'dahu fayuqalu bil lafzil ghaibah, ya. Setelah Nabi wafat, para sahabat mengucapkan dengan bentuk ghaibah, bentuk ketiga tunggal, ya. Dengan mengucapkan apa? Assalamu alan nabi. Alan nabi. Kalau Nabi masih hidup, assalamu alaika ayyuhan nabi. Nabi sudah wafat, assalamu alan nabi, ya, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Ketika Nabi sudah wafat, ka-nya dihilangkan. Ya. Al-Isti'dzan, dan di dalam kitab Isti'dzan min Sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, min tariqi Abi Ma'mar an Ibnu Mas'ud ba'da an saqa hadits tasyahud qal, ya. Dari jalur Abu Ma'mar dari Ibnu Mas'ud, ya, setelah menampilkan hadis tentang tasyahud, mengatakan wa huwa baina dhahranina, ya. Ketika Nabi masih berada di tengah-tengah kami, ya, falamma qubida qulna. Mana dari tas? Qulna assalamu yakni ala nabi, ya, kami mengatakan assalamu yakni ala nabi ketika Nabi sudah wafat, ya. Kadza waqa'a fil Bukhari, ya, dan ini juga terdapat pada Sahih Bukhari, wa akhrajahu Abu Awanah fi sahihah, dan juga dikeluarkan dari Abu Awanah pada kitab sahihnya, wa Siraju wa Jauzaqi wa Abu Nuaim
Al-Asbahani, ya. Juga Abu Nuaim Al-Asbahani. Wal Baihaqi, begitu juga Imam Baihaqi, min turukin muta'addidatin ila Abi Nuaim Syekhil Bukhari, ya, dari jalan yang bermacam-macam, yang banyak, ya, sampai kepada Abu Nuaim, gurunya Imam Bukhari, ya. Fihi bilafzi falamma qubida qulna assalamu ala nabi, ya. Maka di dalamnya terdapat lafaz, ketika Nabi sudah meninggal, kami mengucapkan salam di dalam tasyahud kami, assalamu ala nabi, ya. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, ini ketika Nabi sudah wafat. Ketika masih hidup, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika masih hidup. Ketika sudah wafat, para sahabat mengganti salamnya, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Bihadfil lafal ya'ni, dengan menghapus lafaz ya'ni. Wa kadzalika rawahu Abu Bakri ibnu Abi Syaibah an Abi Nuaim, ya. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ibnu Abi Syaibah dari Abi Nuaim, ya. Jadi dari sini kita bisa, ya, dapat kesimpulan bahwasanya para sahabat ketika Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka, mereka mengucapkan salam pada tasyahud, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Adapun ketika Nabi SAW sudah meninggal, maka para sahabat mengganti redaksi salam kepada Nabi di dalam tasyahud menjadi apa? Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita lanjutkan rukun salat berikutnya yang ke-13. Ya, yang ke-13, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhir, ya. Mengucapkan sholawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir. Berarti sholawat kepada Nabi ini termasuk rukun dari rukun-rukun salat, ya, termasuk rukun dari rukun-rukun salat, ya. Li hadits Fadalah bin Ubaid al-Ansari, dari hadis Fadalah bin Ubaid al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli, melihat seseorang sedang mengerjakan salat atau sedang berdoa, lam yahmadihillah wa lam yumajjidhu, ya. Orang tersebut tidak memuji Allah, tidak juga mengagungkan Allah. Walam yusalli ala nabi, dan juga tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Wan sorofa, kemudian dia langsung keluar. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ajilah hadza, orang ini tergesa-gesa, ya, orang ini tergesa-gesa, ya. Fada'ahu wa qala lahu wa li ghairihi, ya. Kemudian Nabi SAW memanggil orang tersebut yang tadi langsung keluar, dan juga memanggil para sahabat yang lain. Ya, kemudian, ya, Nabi mengatakan, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih wa tsana'i alaihi, ya. Apabila engkau ingin berdoa, bila engkau ingin berdoa di dalam salat, ya, atau di luar salat, ya, falyabda bitamjidi rabbih, hendaknya engkau memulai dengan mengagungkan Rabbmu, ya, wa tsana'i alaihi, dan juga menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Wal yusalli ala nabi, dan juga bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yad'u bima syaa, kemudian silakan berdoa sesuai keinginanmu. Ini berlaku di dalam salat ketika tasyahud akhir maupun di luar salat. Jadi kalau antum berdoa, apa? Ada muqaddimahnya. Di antara muqaddimah di dalam berdoa, yang pertama apa? Mengagungkan Allah, menyanjung Allah, ya, itu yang pertama, ya. Setelah itu salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berlaku juga di luar sholat. Antum menengadahkan tangan ke langit, jangan langsung berdoa, ya. Ada muqaddimah. Antum kalau mau minta sesuatu pada bos, ada muqaddimahnya nggak? Mau minjem uang deh, ya. Ada muqaddimah nggak? Ada muqaddimah, ya. Muqaddimahnya panjang biasanya kan. Dan gitu tangannya udah mulai ngelus paha nih. Nah, ini kalau tangan udah mulai ngelus paha, udah mulai masuk ke intisari. Pak, boleh minjem uang nggak? Langsung.
Ya, boleh, Pak. Apalagi kalau mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada muqaddimahnya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mengagungkan Allah, menyanjungnya, kemudian sholawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, baru masuk doa. Baru masuk doa. Kemudian wa'an Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu qol, dari Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, aqbala rajulun hatta jalasa baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Telah datang seorang sahabat sampai duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu indahu, sedangkan kami berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan orang itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amma salamu alaika faqad arafna, ya. Adapun mengucapkan salam kepada engkau kami telah mengetahui. Ya. Fa kaifa nusalli alaika idza nahnu shallaina alaika fi shalawatina, ya. Lantas bagaimana kami bersalawat kepadamu, ya, ketika kami sedang salat, ya. Sallallahu alaika, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu, kata para sahabat. Maka Nabi pun bersabda, ya, fasomata hatta ahbabna anna rajulu lam yas'alhu thumma qal, ya. Kemudian para sahabat yang melihat penanya tersebut, ya, mengatakan somata, Nabi itu diam, dia langsung jawab, diam dulu, diam, ya. Hatta ahbabna anna rajula lam yas'alhu, sampai kami ingin kiranya orang tersebut tidak bertanya hal demikian kepada Nabi. Para sahabat menyangka Nabi itu marah, karena habis ditanya kok diam dulu, sampai para sahabat ngebatin, duh, sekiranya orang ini nggak nanya hal demikian, ya, jangan-jangan Nabi marah, ya. Kemudian setelah diam, ya, baru Nabi bersabda, idza antum sholaitum alayya faqulu, kalau kalian ingin bersolawat kepadaku, maka ucapkanlah, kata Nabi SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, an-nabiyil ummi wa ala alihi Muhammad, ya. Ini bentuk salawat yang pertama. Bentuk salawat itu bermacam-macam, ya. Yang paling afdol adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah, ya. Faidatun, ya, sesuatu, ya, yang telah diketahui, afdalu siyagi salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam marwahu Ka'ab ibnu Ujrah. Qol, ya, bahwa redaksi salawat yang paling afdol adalah redaksi salawat dari Ka'ab bin Ujrah, yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah, ya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, qad alimna au arafna kaifa salamu alaik fa kaifa salatu, kami telah mengetahui mengucapkan salam kepadamu, namun bagaimana kami bersalawat kepadamu, ya. Maka Nabi mengajarkan salawat kepada Ka'ab bin Ujrah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz salawat yang paling afdol yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Kemudian rukun salat yang terakhir, yang ke-14, yakni apa? Salam, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati tahur, ya, kunci salat adalah bersuci, wa tahrimuha takbir, yang mengharamkannya adalah takbir, wa tahliluha taslim, dan yang menghalalkannya adalah salam, ya. Salam itu ada beberapa redaksi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada juga kadang-kadang Nabi menambahkan wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Ini berbagai bentuk macam dari redaksi yang sahih dari salam. Jadi salam termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Demikian jamaah rahimakumullah yang bisa kita bahas di pagi hari ini terkait rukun dari rukun-rukun salat. Hendaknya antum perhatikan ketika salat, ya, tunaikan rukun-rukun ini dengan benar sehingga salat kita insyaallah menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, silakan. Iya, Pak. Ya. Takbir, bagus pertanyaannya. Takbiratul ihram itu wajib benar.
Adapun takbir intikal, para ulama memberikan keringanan, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah. Ya, Imam Nawawi mengatakan boleh memanjangkan takbir intikal, memberikan keringanan beliau. Makanya kalau kita lihat ya, sebagian imam ya banyak memanjangkan takbir intikal itu di mana posisinya? Ketika dari i'tidal ke sujud, dan dari sujud ke berdiri dipanjangkan mengikuti gerakannya, ya enggak? Allahu Akbar. Sebagian ulama yaitu Imam Nawawi membolehkannya. Ya. Begitu juga dari sujud ke berdiri. Ya, sujud, bangun, berdiri, Allahu Akbar. Namun jumhur ulama mengatakan takbir intikal itu jazm. Artinya apa? Tidak boleh dibaca berlebihan, tidak boleh dibaca terlalu panjang, sama seperti takbiratul ihram. Ya kalau dari i'tidal ke sujud tetap normal bacaannya, Allahu Akbar. Dari sujud ke berdiri tetap normal bacaannya apa? Allahu Akbar. Ya. Namun sebagian ulama memberikan keringanan. Ya. Ada ilatnya. Kalau masjidnya itu sangat besar, jamaahnya sangat banyak, seperti di mana? Di Mekah, Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi. Kan biasanya kan ada bilalnya ya Pak ya. Takbiratul ihram aja ada bilalnya. Allahu Akbar. Kalau imamnya normal, iya enggak? Imamnya normal, takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Yang heboh siapa? Muadzinnya Allahu Akbar. Ya enggak? Ini ada ilatnya, ada alasannya. Kenapa? Karena jamaahnya membeludak. Bahkan sampai di luar masjid, di halaman masjid, bahkan sampai di mall. Ya. Kalau hanya mengandalkan suara imam, ya, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi yang sudah sepuh-sepuh, suaranya khawatir tidak terdengar, itu alasannya. Maka para ulama membolehkan. Ya, ya ini masa Alwi ya, setelah Alwi ini pakai bilang kan nggak lucu ya. Atau masjid yang mungkin ya nggak terlalu besar, masa iya pakai bilang. Ini namanya overacting. Ya. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita sudah sama-sama tahu jamaahnya membludak. Makanya butuh apa? Bilal. Ya. Nah, ini ada keringanan dari para ulama. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Bilalnya baca di Masjidil Haram, Rabbana walakal hamd. Ya. Imamnya normal tuh, dari i'tidal ke sujud, Allahu Akbar. Bilalnya apa? Allahu Akbar. Ada keringanan. Ya. Namun hukum asalnya takbir intikal itu jazm, dibaca normal sesuai dengan kadar panjangnya. Ya, ya dari i'tidal ke sujud 2 rakaat saja, Allahu Akbar. Begitu juga dari sujud ke berdiri, Allahu Akbar. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ada sebagian makmum yang mendahului gerakan imam. Ya. Imamnya belum sempat sujud, makmumnya sudah sujud. Ada tidak? Ada. Ya. Ada. Apalagi imamnya sudah tua, punya penyakit encok ya. Pas lagi dari i'tidal ke sujud, Allah ya, jeda dulu sambil pegang pinggang, makmumnya sudah keburu sujud. Nah, ini dikhawatirkan demikian ya. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi jemaah? Ya, kalian. Ya. Ya. Kita sedang sholat, handphone kita taruh di arah tempat sujud ya, di atas sajadah umpamanya. Tiba-tiba di dalam keadaan sholat berjamaah, handphonenya bunyi, lupa mematikan, ada dering. Maka boleh bagi kita untuk mengambil handphone tersebut kemudian mematikan, karena ada kebutuhan, dan ini tidak membatalkan sholat. Coba antum bayangkan kalau didiamkan saja, kira-kira terus gimana Pak? Merusak kekhusyuan ya, sholat berjamaah. Bisa-bisa antum nanti setelah sholat dia marahin di sidang. Kamu tadi yang nyalakan handphone ya, lupa ya, di sidang dulu, nggak boleh keluar masjid. Di sidang dulu. Bahkan kalaupun itu di dalam tas kita, Pak. Biasanya tas buat jadiin sutroh ya, atau di tengah-tengah tempat sujud. Ya. Tiba-tiba ada handphone kita berbunyi, ada deringnya sangat keras. Ya,
maka boleh bagi kita mengambil kemudian matikan, sudah selesai, dilanjutkan lagi sholatnya. Ya, sholatnya dilanjutkan lagi. Dan juga ada hadis-hadis riwayat-riwayat yang sahih. Ya, ketika antum sholat lewat ular atau kalajengking, tetap sholat apa gimana? Lewat kalajengking nih, udah mau ke arah kaki. Ya. Antum imannya nggak setegar Abu Bakar gimana kira-kira? Boleh dibunuh dulu, kita batalkan sholat dulu, karena ada binatang-binatang yang memang dianjurkan untuk dibunuh dalam syariat, diantaranya kalajengking, ular, ya, binatang-binatang yang berbahaya. Ya. Jangan diem aja. Ya. Giliran sudah disengat, baru batalkan sholat, telat itu Pak. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masih ada jemaah. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Yang kenapa? Rusak. Bagaimana seorang makmum menyikapi bacaan seorang imam yang Al-Fatihahnya rusak sampai menyebabkan perubahan makna? Maka para ulama menjelaskan ada yang namanya mufarroqah, memisahkan diri dari imam yang melakukan lahan. Lahan itu kesalahan, apalagi lahannya jali, kesalahan besar di dalam sholat, diantaranya membaca Al-Fatihah, rusak maknanya. Maka caranya mufarroqah, memisahkan diri dari imam. Ada dua caranya. Yang pertama, orang tersebut langsung keluar saf sholat, kemudian mengulangi sholatnya. Boleh di rumahnya atau di ujung masjid, di bagian yang kosong. Namun cara pertama ini kelihatannya di masyarakat kita terlalu apa? Ekstrim. Resiko tanggung sendiri. Tapi boleh. Cara yang kedua, ya, merubah niat dari sholat berjamaah menjadi sholat munfarid. Namun gerakannya masih mengikuti gerakan imam. Meskipun hakikatnya sudah nafsi-nafsi, sudah masing-masing. Namun ingat, gerakannya masih ikut gerakan imam. Jangan nekat mentang-mentang sudah mufarroqah, ya. Sudah niatnya dirubah munfarid, imam masih berdiri membaca surat, kita sudah sibuk sujud, i'tidal, ya. Nanti setelah sholat apa yang terjadi? Fitnah lagi kita. Ini aliran apa ini? Ya. Kamu aliran apa? Udah macam-macam. Ya. Jadi yang kedua mufarroqahnya merubah niat. Contoh umpamanya, ya, kita mendapati imam melakukan kesalahan besar di Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, gitu kan ya. Kemudian iya harusnya ditasydid, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, ini udah repot, Pak. Ya itu kalau tidak ditasydid itu maknanya berubah. Kalau dengan ditekan ditasydid, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan. Namun kalau tidak ditasydid, dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Maknanya kata Al-Imam Al-Azhari, ahli lughah, ahli bahasa, mengatakan hanya kepada cahaya matahari mula kami menyembah, dan hanya kepada cahaya matahari mula kami mohon pertolongan. Itu kalau ya-nya tidak ditekan, bayangkan ya, Mak. Itulah uniknya bahasa Arab. Ya. Jadi kalau ada imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu maknanya berubah. Dan itu merupakan lahan jali, kesalahan besar. Ya. Imamahnya rusak, ya, merusak sholat berjamaahnya. Imamahnya batal, sholatnya rusak. Ya. Maka makmum yang faham bisa melakukan mufarroqah, memisahkan diri dari imam tadi, keluar saf salat, atau berubah niat menjadi munfarid. Ya, wallahu taala alam. Iya, Pak. Iya. Kalau sebelum sholat kita sudah tahu imamnya itu lagi, bagaimana? Para ulama memberikan solusi, cari masjid yang lain. Cari masjid yang lain. Namun ada rincian jawaban, Masya Allah ya para ulama ini. Kalau seorang makmum level bacaannya di bawah imam, maka sholat keduanya sah. Sholat keduanya sah. Seorang makmum level bacaannya sama dengan imam, ya, imamnya juga bacaannya nggak beres, namun makmumnya setara levelnya, ini juga sholatnya sah. Yang jadi masalah kalau makmumnya level bacaannya di atas imam, kata para ulama, makmum tersebut wajib mengulangi sholatnya. Makanya tadi ada nasihat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak sepatutnya, tidak seyogyanya, ya,
para penuntut ilmu itu bermakmum kepada imam yang melakukan lahan jali, kesalahan besar di dalam sholat yang bisa menyebabkan perubahan makna, terutama Al-Fatihah, Pak. Ya, jadi imam tuh syarat jadi imam ya minimal Al-Fatihahnya bebas dari lahan jali. Kalau lahan khafi, kesalahan ringan masih aman, masih sah sholatnya, masih sah. Namun kalau sudah lahan jali, ya merubah huruf, ha jadi ha, ain jadi a, jadi hamzah, ya yang ditekan iya, tidak ditekan, inilah anjali, repot urusannya, Pak. Ya. La sholata, jadi kata Nabi, tidak ada sholat bagi siapa saja yang tidak membaca surah Al-Fatihah, tetap dianggap tidak membaca surat Al-Fatihah. Namun kalau kesalahan itu terjadi di surat setelah Al-Fatihah masih aman. Karena surat setelah Al-Fatihah itu masuknya rukun sholat, kewajiban sholat atau sunnah dalam sholat. Termasuk apa? Sunnah di dalam sholat. Jadi kalau kita melakukan sholat maghrib mendapati imam di rakaat pertama setelah waladhdallin amin kemudian langsung ruku, gimana? Sah, ya. Jangan makmumnya heboh subhanallah, ya imamnya gelagapan, udahlah nggak jadi ruku, terusin lagi. Ya. Kenapa? Karena nggak nyambung nih. Ya. Makmum sama imamnya punya hajat, ya akhirnya langsung ruku. Makmumnya nggak paham, malah subhanallah. Ya, ini nggak nyambung. Ya, itu Pak. Wallahu taala alam. Iya. Ya, Pak. Dalil ini kan belum merata. Nah, orang-orang tua kita ngajarkan dulu salawat itu assalamualaikum aja, tidak ada nabi. Assalamualaikum aja ya. Iya. Sampai terakhir. Iya. Nggak ada ala nabi, nggak ada ya. Assalamualaikum ayuhan nabiyu, nggak ada ya. Belum ada ya. Iya. Bagaimana orang kita yang tahu atau orang tua kita yang tahu yang mengajarkan? Iya. Jadi ya kalau kita dahulu belum tahu ya karena diajarkan orang tua kita dulu ya. Karena di antara kebodohan itu ya di antaranya apa? Tidak menuntut ilmu. Iya. Sehingga ada berbagai macam syubhat ya. Di antara faktor syubhat pernah saya jelaskan di sini, di antaranya apa? Penyebaran dalil yang tidak merata. Di sebagian tempat ini tidak syubhat, namun di tempat lain ini syubhat. Kenapa? Karena penyebaran dalil tidak merata. Lantas bagaimana orang-orang zaman dulu yang nggak tahu ya baca sholawat tadi seperti pertanyaan Bapak ya, hanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Maka ini menyelisihi dari ajaran Nabi SAW ya. Para sahabat ketika Nabi masih hidup mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Namun ketika Nabi sudah wafat, para sahabat mengucapkan Assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh ya. Bentuk yang lain tidak ada kecuali bentuk-bentuk yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka mudah-mudahan ya orang tua kita dulu yang memang tidak tahu ya, belum sampai hujah kepadanya, belum sampai ilmu kepadanya, mudah-mudahan ma'fu anhu. Mudah-mudahan Allah memaafkannya dengan sholatnya. Masih mau sholat, alhamdulillah. Meskipun bacaan sholatnya tidak sempurna, yang penting masih mau sholat. Ya. Ada orang tua zaman dulu ya, yang nggak sholat, namun yakin kepada Gusti Allah. Ya, ada nggak? Ada. Kalau di Jawa namanya apa? Kejawen. Kalau di Sunda namanya Sunda Wiwitan kan gitu ya. Yakin kepada Gusti Allah namun nggak sholat ya. Tidak zakat, tidak puasa, namun yakin ya. Islam kejawen dan sebagainya ya. Jadi mudah-mudahan Allah maafkan. Allahu ta'ala anhu. Baik, ada pertanyaan lagi? Pak Cahya tadi? Iya Pak. Iya Pak. Kan nggak tahu nih, makanya bisa ini dia bacanya masih Mengatakan. Nah, jadi imam lagi di duhur sama asar. Ya, duhur sama asar. Disirkan ya. Disirkan. Tetap harus memisahkan lagi atau ya, jadi gini, hukum asal seorang muslim terhadap muslim lainnya kan husnudzon hukum asalnya. Ya, berprasangka baik. Namun kata para ulama, kalau seorang imam, si A umpamanya, ketika sholat jahar, bacaan Al-Fatihahnya berantakan sampai menyebabkan perubahan makna, melakukan lahan jali,
dalam Al-Fatihah sampai menyebabkan perubahan makna, dan itu diketahui oleh sebagian makmum yang lebih alim dibandingkan imam tersebut, ya. Maka hendaknya ketika yang menjadi imam tersebut sholat zuhur atau sholat asar, ya, dia juga, ya, maka hendaknya mencari masjid yang lain kalau mampu. Mampu. Kalau tidak mampu mencari masjid yang lain, tidak mengapa baginya sholat di sana, namun dirubah niat menjadi munfarid. Ya, pahala berjamaahnya tetap dapat, namun hakikat sholatnya sudah masing-masing. Ya, jadi itu solusinya. Tetap ikut sholat bersamanya, namun dirubah nih niatnya masing-masing. Ya, apalagi sholat sir, ya, kalau sholat sir. Dan hendaknya masuk nasihat kepada takmir masjid, kepada DKM, Pak, mohon maaf Pak, ya, mungkin ini masukan pada Bapak sebagai ketua DKM atau sebagai takmir masjid. Sepanjang pengetahuan saya, imamnya itu tadi, ya, melakukan kesalahan besar dalam sholat, diantaranya, ya, tidak fasih dalam mengucapkan lafaz ini, Pak. Saya khawatir ini menyebabkan, ya, kerusakan di dalam sholat berjamaah, dan ini bentuk kasih sayang saya kepada umat, ya kan, kasihan dia menanggung beban dosa makmum, karena kata Nabi SAW, barang siapa seorang imam memimpin sholat dengan sempurna, maka bagi makmum pahala sempurna, bagi imam pahala sempurna. Yang disebut makmum dulu, kata Nabi, bagi makmum pahala sempurna, bagi imam pahala sempurna. Namun apabila seorang imam memimpin sholat tidak sempurna, tadi bacaan Al-Fatihah berantakan, maka bagi makmum pahala sempurna, bagi imam dosanya makmum. Jadi artinya yang namanya makmum itu safe, selamat. Ya, makanya kan kalau datang waktu sholat suruh jadi imam dorong-dorongan, Pak, ya. Monggo Pak, monggo, enggak, monggo-monggoan, sampai didorong ngejungkel baru jadi imam. Itu kalau sholat di tempat-tempat umum, ya, di bandara, di mall, ayo Pak. Itu kalau sholat jahar, kalau sholat sir, oh udah nggak usah dorong-dorongan, aneh maju. Itu kalau sholat sir, kalau jahar nanti dulu, ya. Afwanan gitu, afwan antum aja gitu. Nah, itu kalau sholat jahar. Baik, ya, wallahu taala alam. Ada lagi? Pak, satu lagi terakhir, ya. Bacaan apa? Oh ya, ayuhan nabi, ya. Maksudnya gimana? Nggak ada ayuhan nabi? Ada. Oh, maksudnya bacaan sekarang assalamu alaika ayuhan nabi, padahal nabi sudah wafat. Tidak mengapa, nggak jadi masalah. Dua redaksi ini sahih. Namun hendaknya, ya, kita mencontoh juga para sahabat, Pak. Ya. Para sahabat itu ketika Nabi masih hidup, salamnya di tasyahud assalamu alaika, salam atasmu, karena Nabi masih hidup. Ya. Namun ketika Nabi sudah wafat, di tengah-tengah mereka sudah wafat, sudah meninggal dunia, salamnya diganti pada tasyahud. Assalamu ala, ka-nya dihapus. Langsung ke Nabi. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz, kita udah terlanjur pakai assalamualaikum ayuhan nabi, gimana? Ya nggak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Lebih baik assalamu ala nabi boleh, assalamualaikum ayuhan nabi juga boleh. Ya, dua-duanya termaktub, ya, termaktub, ya. Kalau bisa diselang-seling, nggak jadi masalah. Ya, wallahu taala alam. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.